bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57, Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Sahabat Kompas.com, inilah potongan pidato Presiden Joko Widodo tentang pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN pada 22 Februari 2022. Kata Presiden, perpindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke daerah lain yang saat ini masih berproses merupakan gagasan yang sudah ada sejak lama. Ide untuk memindahkan IKN ini bahkan sudah lahir sejak era Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Kala itu, Soekarno sudah mengincar kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai kandidat pengganti Jakarta. Tapi, rencana itu tak terwujud. Soekarno hanya menjadikan Palangkaraya sebagai sister city Jakarta. Sebab pada masa itu, Indonesia tengah mengalami pergolakan politik. Salah satunya, insiden gerakan 30 September atau G30 SPKI. Nah, Soekarno yang telah lemah secara politik, kemudian mengalihkan kekuatan kunci politik dan militer Indonesia pada Soeharto. Di bawah kepemimpinan Soeharto, wacana pemindahan ibu kota ini kemudian kembali bergulir. Saat itu, Soeharto berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, Jawa Barat. Ia bahkan sudah menerbitkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1997 yang disebut-sebut sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Namun lagi-lagi, upaya ini gagal. Pasalnya, ketika masa Orde Baru atau tepatnya tahun 1998, Indonesia dihadapkan dengan krisis moneter. Hal ini memicu masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran hingga berujung kerusuhan. Karena tekanan politik dan militer, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Dengan ini, maka rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Jonggol kembali gagal. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Lalu, apa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara? Alasan utamanya karena penduduk di Jawa sudah terlalu padat. Dari hasil survei penduduk antar sensus tahun 2020, sebesar 151,59 juta atau 56,10% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tak cuma itu, sahabat Kompas.com, Jakarta juga masuk peringkat ke-9 kota terpadat di dunia tahun 2017. Nah, kondisi ini tentunya berpengaruh pada sektor-sektor lain. Seperti misalnya, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi sangat mendominasi, yakni sebesar 59%. Kemudian terkait isu lingkungan, Pulau Jawa khususnya Jabodetabek mengalami krisis air yang cukup parah. Hal ini tentunya diakibatkan oleh konversi lahan di seluruh wilayah Jawa. Bahkan, Pulau Jawa adalah daerah yang mengalami konservasi lahan terbesar di Indonesia. Jika hal ini berlanjut, Pulau Jawa bisa-bisa kekurangan daerah resapan air suatu saat nanti. Selain itu, kondisi ini juga bisa menyebabkan wilayah tersebut rentan mengalami bencana alam seperti banjir, tanah turun, hingga muka air laut yang terus meningkat. Nah, kalian pasti juga sering melihat kan, kalau bencana-bencana itu semakin sering terjadi di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Makanya itu, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara, tepatnya ke wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ibu kota negara baru ini sudah resmi dinamakan dengan Nusantara. Nah, itu dia ulasan soal pemindahan ibu kota negara yang merupakan cita-cita Soekarno dan Soeharto dan akan diwujudkan Jokowi.
Kalau gitu, sekian Oh Begitu kali ini. Sampai bertemu di video-video lainnya, dan simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.